إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan anugerahnya yang dilimpahkan kepada kita. Nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik dan hidayah, serta nikmat yang paling penting dan yang paling utama adalah nikmatul iman wal islam wal ihsan. Sehingga dengan nikmat yang masih bersama-sama kita tersebut, kita jadikan satu analisa berfikir yang mendalam untuk mendapatkan suatu keadaan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Secara jernih kita berfikir
dari mana kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan, dan akan kemana kita dikembalikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tidak lupa pula marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga kepada kita yang insya Allah masih istiqamah menjalankan daripada ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah beliau, dan semoga kelak di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan Jumat yang mulia ini Al-Fakir akan membawakan sebuah khutbah dengan judul 3 kelompok manusia setelah Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini adalah menjadi Jumat yang ketiga di bulan Syawal, atau tepatnya tanggal 18 Syawal 1443 Hijriah, yang berarti bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Maka setelah Ramadan berlalu, ketika sudah masuk bulan Syawal ini, maka manusia akan terbagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu orang yang setelah Ramadan berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya, lebih baik dalam taatnya, lebih baik dalam ibadahnya, lebih baik dari amal solehnya, dan lebih takut berbuat akan dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kelompok yang pertama ini, karena inilah ciri orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga salah satu ciri pula orang yang mendapatkan kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar, yaitu tetap istiqamah menjaga ketakwaan dan ketaatannya setelah selesai bulan Ramadan. Dulu ketika Ramadan kita berpuasa, maka masuk bulan Syawal ini kita lanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal, yang keutamaannya kata Nabi, man shoma Ramadan summa atba'uhu sittan min Syawal kana min siyami dahr. Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan kemudian dilanjutkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa laksana puasa setahun penuh, tidak harus berurutan harinya. Bagi yang sudah dapat puasa 6 hari berturut-turut, alhamdulillah, bagus. Tapi bagi yang belum, masih ada waktu tersisa beberapa hari ke depan, kurang lebih 10 hari kesempatan kita untuk mendapatkan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Dulu selama Ramadan kita rajin sholat berjamaah di masjid, maka setelah Ramadan kita tetap rajin sholat berjamaah. Dulu ketika Ramadan tarawih dan witirnya, maka setelah Ramadan kita lanjutkan dengan tahajudnya dan sholat sunat-sunat yang lainnya. Tetap kita jaga dan kita pertahankan. Kalau ketika Ramadan kita rajin bersedekah, maka setelah Ramadan harus tetap banyak sedekah kita. Ketika Ramadan rajin membaca Al-Quran, maka setelah Ramadan terus kita pertahankan baca Al-Qurannya setiap hari. Kalau ketika Ramadan kita takut membicarakan aib orang lain, takut berkata dusta, maka setelah Ramadan kita pertahankan perasaan takut itu. Takut kita berbuat maksiat dan dosa, maka setelah Ramadan kita jauhi segala dosa dan maksiat. Kalau semua itu bisa kita lakukan, maka insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang berhasil mencapai tujuan daripada ibadah puasa, yaitu membentuk pribadi yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya yaitu kelompok yang kedua, yakni orang-orang yang sebelum Ramadan suka berbuat dosa, lalu dalam beribadah dia lebih banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Tapi ketika datang bulan Ramadan, mereka berhenti dari perbuatan dosa, menjauhi perbuatan maksiat, ikut berpuasa.
jadi rajin ke masjidnya, banyak amalnya, namun sayang setelah Ramadan berlalu tak bisa istiqomah dengan ketaatannya, tak bisa menjaga ketakwaannya, sehingga ia tetap kembali seperti semula, kembali lalai, kembali malas beribadah, kembali melakukan dosa dan kemaksiatan. Jangan sampai kita termasuk kelompok yang kedua ini, karena mungkin inilah orang-orang yang disebutkan Nabi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kam min shaimin li salam min siyamihi ilal ju'. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya laparnya saja. Puasa yang dia kerjakan hanyalah sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bernilai karena tak bisa merubah menjadi lebih baik, tak bisa menjadikannya orang yang selalu takut kepada Allah. Ini adalah kelompok orang-orang yang ketaatannya hanyalah musiman saja. Padahal bulan Ramadan bukanlah sekedar bukan bulan untuk menumpuk amal, tetapi Ramadan adalah bulan untuk melatih diri untuk beramal, melatih diri untuk takut kepada Allah, takut kita makan dan minum, takut kita membicarakan aib orang lain, berkata dusta, takut hati berprasangka buruk kepada orang lain meskipun kita sedang sendirian, tak ada yang mengawal dan memperhatikan, tapi semua itu takut kita lakukan. Maka setelah 30 hari ditanamkan rasa takut itu, harusnya rasa takut itu juga kita bawa keluar dari Ramadan, masuk ke bulan Syawal ini kita bawa dan kita jaga sampai kita mati. Jangan sampai ketika Ramadan selesai pula ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan masuknya bulan Syawal kembali pula kepada kemaksiatan dan kemungkaran, kembali melakukan dosa dan kejahatan. Berarti gagal pendidikan Ramadan yang kita sudah tempuh selama 1 bulan lamanya. Percuma semua amal ibadah yang kita lakukan kalau ternyata tidak membawa perubahan atau efek pada diri kita. Bulan Ramadan memang musimnya kebaikan, memang waktunya untuk memperbanyak amal ibadah, tapi bukan berarti kita beribadah, kita taatnya hanya di bulan Ramadan saja, karena Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan, Dia juga Tuhan kita yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Maka yang paling penting agar kita tidak termasuk kelompok yang kedua ini adalah istiqamah, menjaga ketakwaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya adalah kelompok yang ketiga, yakni orang-orang yang sebelum Ramadan, ketika Ramadan dan setelah Ramadan mereka sama saja. Tetap lalai, tetap berbuat dosa, tetap sombong dengan kemungkarannya, tetap larut dalam kemaksiatannya. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak menghormati bulan Ramadan, tidak mau tahu dengan bulan Ramadan, padahal bulan Ramadan adalah musimnya kebaikan, kesempatan untuk berbuat yang terbaik, bertaubat dan beramal soleh, tapi dia biarkan berlalu begitu saja. Namun meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala tetap masih sayang kepada hambanya. Dalam surah Al-Fatir, dalam surah Fatir ayat 45, Allah tegaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbah. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satu makhluk yang bernyawa pun yang bergerak di muka bumi ini. Seandainya Allah mau, Dia sangat mudah, seketika bisa Allah timpahkan azab kepada orang-orang yang ingkar. Dalam sekedip mata bisa Allah hancurkan orang-orang yang sombong.
dalam sedetik saja bisa Allah matikan para pelaku dosa dan maksiat. Namun sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah itu lebih dulu tercurah kepada hambanya. Allah tangguhkan hukumannya untuk orang-orang yang berbuat dosa. Sengaja Allah panjangkan usianya. Allah ulur waktunya. Allah pertemukan dia dengan bulan Ramadan. Allah sampaikan umurnya di hari raya Idul Fitri, dan Allah masih memberinya nikmat hidup sampai dengan di hari ini, di hari yang mulia ini, yaitu di hari Jumat. Untuk apa? Agar Allah masih memberi kesempatan untuk bertobat, karena Allah tahu dirinya masih bergelimang dosa, masih banyak dosanya, dan Allah masih sayang pada hambanya. Allah ingin ketika hambanya menghadapnya dalam keadaan bersih dari segala dosa. Tapi sayang kebanyakan hambanya itu tak sayang pada dirinya sendiri. Dia zalim pada dirinya dan suka menjerumuskan dirinya ke dalam neraka jahanam. Maka merenung kita sejenak, termasuk ke dalam golongan yang manakah kita dari ketiga kelompok tadi? Berapa lama kita sudah hidup di dunia ini? Berapa banyak sudah kita lalui bulan Ramadan? Apakah Ramadan yang setiap tahunnya kita temui, kita jalani, kita lewati membuat diri kita menjadi lebih baik, lebih soleh, menjadi lebih takut kepada Allah, atau justru sama saja dari tahun ke tahunnya? Dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain sama saja kualitas iman dan ibadah kita, atau bahkan jangan-jangan semakin lebih buruk dari tahun ke tahunnya. Kalau memang sudah ada perubahan yang lebih baik, alhamdulillah, berusahalah istiqamah. Tapi kalau masih saja atau bahkan lebih buruk, maka segeralah sadar, perbaiki diri dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat, selagi kesempatan itu masih ada. Karena tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Ramadan tahun yang akan datang kita masih diberikan kesempatan lagi ataupun tidak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah binicmatihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ابدى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وتركنا على المحجه بيضاء ليلها كان نهارها لا يزيده عنها الا خالق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في آية أخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولم يزل قائلا نديما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولكل منهم وصحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمظلومين وفي كل مكان وفي كل زمان من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها. اللهم سدد سملهم وفرق جمعهم واجعلهم في نهورهم. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وابتلنا فإنك خير الفاتحين وارحمنا فإنك خير الراحمين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ويهدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلمون ما تصنعون. ثم أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا